Hai, apa kabar semuanya saudara? Saya Gideon Simanjuntak kembali datang membawakan kabar baik Injil Kerajaan Surga, good news di tengah-tengah bad news yang begitu merajalela. Saya percaya kabar baik sejatinya hanya kita dapat melalui Injil Kerajaan Surga, firman Allah. Alkitab katakan ketika kita mendengar firman Tuhan, iman kita menjadi bangkit dan kita menjadi percaya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam renungan singkat ini, ada baiknya kita sama-sama tundukkan kepala. Kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berterima kasih pada pagi hari ini kami kembali sebelum kami melangkahkan kaki kami untuk melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami menyadari kami butuh Tuhan, kami perlu Tuhan. Karena hari yang kami mulai bersama dengan Tuhan adalah hari yang bebas stres, bebas takut, bebas khawatir. Adalah hari yang penuh dengan berkat. Hamba berdoa, berkati agar renungan singkat ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi damai sejahtera, bahkan boleh menjadi kabar baik bagi setiap mereka yang memerlukannya. Urapi hambamu, setiap kata kalimatnya diurapi dari surga. Nama Yesus yang dipermuliakan. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Hari ini kita akan membahas sebuah judul dengan tema rahasia nama Yesus. Tahukah saudara, nama Yesus memiliki kuasa yang luar biasa. Jangankan nama Yesus, kalau saudara di sebuah instansi dan sebagainya, saudara menyebut nama orang berkuasa akan membuat orang tersebut menjadi gentar. Atau saudara menyebut nama orang yang memiliki jabatan, pangkat dan sebagainya, orang-orang akan menjadi takut, akan mempermudah saudara. Dari segi dunia saja seperti itu, apalagi dari kerajaan surga. Ketika saudara menyebut nama Yesus, maka segala sesuatu akan tunduk di bawah nama Yesus. Alkitab katakan nama di atas segala nama. Bahkan Alkitab katakan oleh nama Yesus setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Setidaknya ada 3 kebenaran di balik nama Yesus. Alkitab katakan yang pertama, nama Yesus adalah nama yang memberikan keselamatan. Alkitab mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12, bisa lihat di layar saudara. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Alkitab katakan lompat ayat yang ke-12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat selamat. Ayat ini begitu sangat powerful, begitu sangat terang benderang, begitu sangat jelas. Ayat ini mengatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Ketika saudara berseru, cry out, memanggil nama Yesus Tuhan, Yesus Kristus, maka saudara beroleh jalan menuju keselamatan. Bukan nama manusia, bukan nama jabatan, bukan nama apapun juga, hanya nama Yesus yang memberikan keselamatan. Yang kedua, rahasia nama Yesus. Yang pertama, nama yang memberikan keselamatan. Yang kedua, nama Yesus adalah nama yang memberikan kuasa. Dalam Kisah Rasul 3 ayatnya yang ke-6 dan ke-7, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu, membantu ia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata orang tersebut. Alkitab katakan ada orang, mohon maaf saudara, pengemis meminta-minta di pinggir jalan, meminta uang. Saya suka sekali respon Petrus, berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi demi nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Artinya apa? Nama Yesus lebih tinggi dari emas, dari perak. Nama Yesus lebih berkuasa dari harta dunia. Ketika saudara punya nama Yesus, saudara diberi kuasa.
Kuasa ini dapat memberkati hidupmu. Kuasa nama ini bukan hanya dapat memberikan keselamatan kepada saudara, tapi kuasa nama ini dapat menyembuhkan sakit penyakit saudara. Perjamuan kudus menjadi berkuasa ketika didoakan dalam nama Tuhan Yesus. Doa menjadi berkuasa ketika didoakan dalam nama Yesus. That's why setiap kali kita berdoa, kita buka di dalam nama Yesus, kita tutup di dalam nama Yesus. Karena itu menjadi pintu masuk dan menjadi jalan untuk saudara dan saya beroleh jawaban dari surga. Yang ketiga, nama Yesus bukan hanya memberikan keselamatan, bukan hanya memberikan kuasa, tapi nama Yesus, ini kesukaan saya, memberikan jaminan doa. Dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-13 dan 14, semuanya itu kutuliskan kepadamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ketika saudara berdoa dan meminta di dalam nama Tuhan Yesus, Alkitab katakan 2-3 orang berkumpul demi namaku, percaya, minta apa saja Tuhan berikan. Ada passwordnya saudara. Kalau saudara membuka komputer, membuka HP, selalu ada passwordnya, kata kuncinya. Tahukah saudara, semua berkat dari surga, semua mukjizat dari surga, semua kepenuhan dari surga, semua perbenaran yang terbaik dari surga hanya dapat dibuka, hanya dapat diakses dengan satu kata kunci. Nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu, jangan takut, jangan gentar, jadilah kuat, jadilah setia, jadilah percaya. Ketika engkau berdoa, nama Yesus, Yesus yang datang ke dunia, mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa menjadi pembela. Suatu hari nanti akan datang untuk membela saudara dan saya, menjemput dalam awan-awan kemuliaannya. Nama Yesus, nama yang memberikan keselamatan, nama yang memberikan kuasa, nama yang memberikan jaminan doa. Bagikan kabar baik ini, bilang sama teman-teman saudara, ada rahasia loh di balik nama Yesus. Dan tulis komentar di bawah sini bagaimana pengalaman saudara ketika saudara berdoa dan apa artinya nama Yesus dalam hidup saudara. Yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.